Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil laporan magang saya yang berjudul tentang identifikasi gulma pengganggu tanaman padi di KWTKasi, yaitu Desa Persiapan Nelayan. Kegiatan magang merupakan sarana penting bagi pengembangan diri dan pengalaman bekerja serta kemandirian bagi lulusannya sebelum terjun ke dunia kerja nyata. Tujuan dari melakukan kegiatan magang ini adalah, yaitu yang pertama, membantu mahasiswa untuk memiliki wawasan karir, memilih bidang karir yang ulet dan gigih dalam beradaptasi dalam lingkungan kerja serta mampu mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahliannya. Dan yang kedua yaitu mendapatkan lulusan yang siap kerja di berbagai bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian keterampilan tertentu. Dan yang terakhir itu mengetahui jenis-jenis gulma yang ada di KWTKasi. Waktu pelaksanaan kerja magang yaitu kegiatan magang yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari sampai 19 Maret 2023 yang berlangsung kurang lebih 2 bulan. Jadwal efektif kerja setiap hari Senin sampai Sabtu dari pukul 8 sampai 14.00. Desa Persiapan Nelayan merupakan desa pemekaran dari Desa Holama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao. Desa Persiapan Nelayan diresmikan pada tahun 2021, dibentuk dengan 7 perangkat desa dan 5 dusun. Desa Persiapan Nelayan terdiri dari 5 kelompok tani, yaitu Bausedo 26 orang tani, Nunuama 17 orang tani, Sadisodak 18 orang tani, KWT Sinar Tani 20 orang tani, dan KWTKasi 20 orang tani. Visi misi visit yang pertama yaitu terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih guna mewujudkan desa Persiapan Nelayan yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Misi yang pertama yaitu menyelenggarakan pemerintah desa yang bersih, demokratis, dan terbebas dari korupsi dan kolusi. Yang kedua yaitu mengembangkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi desa. Yang terakhir yaitu meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berpendidikan. Sarana prasarana. Sarana yang pertama yaitu sarana pendidikan. Sarana pendidikan yang dimiliki di Desa Persiapan Nelayan terdiri dari 1 unit PAUD, 1 unit SD, dan 1 unit SMK. Sarana kesehatan yang dimiliki Desa Persiapan Nelayan terdiri dari 1 unit pustu dan 1 unit posyandu. Sarana keagamaan. Sarana keagamaan yang dimiliki Desa Persiapan Nelayan terdiri dari 3 unit gedung gereja. Dan sarana olahraga yang dimiliki Desa Persiapan Nelayan terdiri dari 1 unit lapangan bola kaki. Dan yang terakhir yaitu sarana pemerintahan. Sarana pemerintahan yang dimiliki Desa Persiapan Nelayan terdiri dari 1 unit kantor desa, yaitu 1 unit balai penyuluhan pertanian. Pengertian gulma. Gulma merupakan tanaman liar yang tumbuh di sekitar tanaman yang dibudidayakan. Gulma yang tumbuh di area pertanian ini akan sangat mengganggu pertumbuhan tanaman yang dibudidayakan, sehingga jika tidak ditanggulangi maka akan memberikan dampak pada produktivitas tanaman yang dibudidayakan. Jenis-jenis gulma. Gulma yang sering ditemui di area pertanian yaitu gulma yang pertama yaitu suket grinting, yang kedua rumput belulang, yang ketiga jajaguan, yang keempat lulompuyangan, yang kelima Ciperus rotundus, yang berikut Fembrintilis miliaceae, yang berikut Echinophyllum, yang berikut Agetarum conisoides, yang berikut Digitaria sanguinalis, yang berikut Setaria plicata, yang berikut Ciperus iria, yang berikut Imperata cylindrica,
pecah. Yang terakhir yaitu monoklia vaginalis. Akibat dari gulma dan pengendalian gulma. Akibat dari gulma yaitu yang kedua yaitu terjadinya persaingan air. Persaingan air antara gulma dengan tanaman budidaya yang mengakibatkan kekurangan air yang terus-menerus, menyebabkan terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan tanaman budidaya serta menyebabkan perubahan-perubahan dalam tanaman yang tidak dapat balik. Yang kedua yaitu persaingan sinar matahari. Sinar matahari merupakan unsur penting yang menunjang terjadinya proses fotosintesis pada tanaman. Adanya gulma pada lahan pertanian akan menimbulkan persaingan untuk mendapatkan sinar matahari, terutama dari pengaruh atau tajuk tanaman atau gulma yang saling menaungi. Akibat tanaman budidaya tidak dapat memperoleh intensitas sinar matahari yang sangat optimal untuk mendukung proses fotosintesisnya, sehingga laju fotosintesisnya akan kurang optimal. Dan yang berikut yaitu sebagai rumah inang sementara dari hama dan patogen penyebab penyakit tanaman budidaya. Cara yang dapat untuk mencegah penyakit gulma itu dengan cara secara manual, mekanis, dan dengan pengendalian secara kimiawi. Hasil kegiatan magang. Hasil kegiatan magang yang berlokasi di Desa Persiapan Lelai diperoleh beberapa jenis gulma pengganggu tanaman padi di persawahan KWTKasi sebanyak 5 jenis tumbuhan gulma antara lain yaitu rumput teki atau Ciperus rotundus, yaitu merupakan salah satu dari kelompok gulma yang sangat berbahaya. Gulma ini menjadi masalah yang serius karena gulma ini tumbuh di sela-sela padi dan memiliki kemampuan yang dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah. Gulma ini akan membuat proses tumbuh tanaman padi berjalan dengan lambat sehingga menyebabkan tanaman kurus, kecil, dan daun menjadi warna hijau kekuningan. Yang berikut yaitu babadotan. Babadotan yaitu Agetarum conicoides. Gulma ini ditemukan di pinggir pematang sawah. Gulma ini bisa menjadi persembunyian dan tempat hidup hama yang menyerang tanaman padi, yaitu contoh hama yang biasa ada di rumput ini yaitu ulat, belalang, maupun kutu putih. Yang berikut yaitu Pembritilis miliaceae atau disebut babawangan. Gulma ini adalah salah satu gulma yang tumbuh di pertanaman padi sawah bagian sela-sela padi. Kerugian tanaman budidaya disebabkan jenis gulma ini mampu menurunkan hasil produksi tanaman padi dan bisa membuat daun tumbuh dengan warna hijau kekuningan, sedangkan daun yang sudah tua akan berwarna hijau muda, kemudian berubah menjadi kuning dan lain. Yang berikut yaitu Monokharia vaginalis atau disebut eceng. Gulma ini hidup di daerah sawah yang berair. Bila sawah mengering, gulma ini mati namun akan tumbuh kembali di musim basah melalui biji-biji yang berkecambah. Gulma ini menghambat akar padi untuk menembus tanah lebih dalam, yang pada akhirnya mengganggu padi dalam penyerapan nutrisi tanah. Yang terakhir yaitu Echinoclea yaitu rumput bebek. Gulma ini akan membuat proses tumbuh tanaman padi berjalan dengan lambat sehingga menyebabkan tanaman kurus dan kecil dan daun tumbuh dengan warna hijau kekuningan. Sedangkan daun yang sudah tua akan berwarna hijau muda, kemudian berubah menjadi kuning dan layu. Beberapa jenis gulma yang sudah saya temui di lokasi KWTKasi, maka saya melakukan wawancara terhadap salah seorang petani yang ada di lokasi, yaitu bagaimana cara atau teknik apa saja yang dilakukan untuk mengendalikan gulma yang ada di lahan sawah, yaitu dengan luas lahan sekitar 0,5 hektar. Jadi proses yang pertama itu proses pengolahan tanah yang baik dan benar, yaitu
Ada dua bagian traktor yang digunakan para petani sebelum penanaman, yaitu bajak tunggal digunakan untuk membalik tanah, garu untuk meratakan permukaan tanah sebagai proses terakhir. Pengolahan tanah dapat dilakukan secara sempurna, yaitu 2 kali bajak dan 1 kali garu. Yang kedua yaitu pencegahan berikutnya, yaitu dapat dilakukan dengan mengatur pola penanaman. Pengaturan pola penanaman padi juga merupakan hal penting dalam upaya mengatasi gulma. Pembuatan jarak penanaman membuat pemberantasan gulma dapat dilakukan dengan mudah, yaitu mencabut gulma menggunakan tanah. Yang berikut yang dilakukan yaitu dengan memotong rumput yang tumbuh menggunakan alat pemotong, lalu dikumpulkan dan dibakar. Yang berikut yaitu dengan yang terakhir yaitu dengan cara secara kimiawi, yaitu dengan penyemprotan herbisida. Penyemprotan herbisida yang dilakukan oleh para petani dengan luas sawah yang sekitar 0,5 hektar menggunakan herbisida serendi dan nugras yang termasuk herbisida sistemik. Herbisida ini sudah dipercaya oleh para petani dari tahun ke tahun karena kedua herbisida ini mempunyai manfaat yang sama, yaitu membunuh gulma yang sudah mulai tumbuh dengan 2 daun, dan nugras ditranslasikan ke seluruh bagian gulma sehingga pengendalian cepat dan tuntas. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Terima kasih.